Perkenalkan, nama aku Christopher Srimorimo, mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dosen pembimbing yaitu Ibu Rika Anggraini. Di sini aku akan menjelaskan 4 materi tentang biologi dasar. Pertama itu struktur sel, yang kedua respirasi, yang ketiga fotosintesis, dan keempat itu struktur DNA. Yang pertama kita masuk ke struktur sel. Apa sih yang dimaksud dengan sel? Sel adalah organel terkecil dari penyusun makhluk hidup. Sel mempunyai senyawa kimia yaitu karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat, dan juga air. Sel terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sel prokariotik dan sel eukariotik. Kita masuk ke pertama yaitu sel prokariotik. Sel prokariotik yaitu sel yang tidak memiliki inti atau bagian-bagian sel. Sel prokariotik ini disebut juga sebagai sel uniseluler, yang artinya hanya terdiri dari satu sel. Contohnya bakteri, monera, dan lain-lain. Sedangkan sel eukariotik yaitu sel yang memiliki membran inti. Sel ini juga disebut sebagai multiseluler, yang artinya terdiri dari beberapa bagian atau beberapa bagian. Contohnya pada sel hewan, sel tumbuhan, sel manusia. Kita masuk ke bagian-bagian sel. Yang pertama itu inti sel. Inti sel merupakan bagian terdalam atau bagian paling tengah dari sel yang berfungsi untuk mengatur semua aktivitas sel. Terus yang kedua itu ada membran sel atau membran plasma yang berfungsi untuk merangsang atau memicu terjadinya metabolisme. Membran plasma juga mengatur keluar masuknya zat-zat dari dalam keluar atau dari luar ke dalam sel. Membran plasma juga terdiri dari protein integral, protein perifer, glikolipid, glikoprotein, ekor, dan juga kepala. Lanjut kita ke bagian 3 yaitu mitokondria. Mitokondria merupakan tempat terjadinya respirasi sel, dan juga mitokondria adalah penghasil energi terbesar di dalam sel. Mitokondria tersusun atas matriks dan juga kristal. Oke, kita lanjut ke bagian 4 yaitu retikulum endoplasma atau yang disingkat sebagai RE. RE ini terbagi menjadi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. Apa sih fungsi dari RE kasar dan RE halus? RE kasar berfungsi untuk mensintesiskan protein, sedangkan RE halus berfungsi untuk mensintesiskan lemak. Oke, masuk kita ke bagian 5 yaitu ribosom. Ribosom ini tempat terjadinya sintesis dari protein yang terjadi pada retikulum endoplasma tadi. Lanjut ke bagian 6 yaitu badan Golgi. Bentuk dari badan Golgi ini berbentuk pipih berlapis-lapis dan berfungsi memodifikasi protein dan lipid. Pemasangan dan distributor. Pembentukan lisosom. Oke, lanjut ke bagian 7 yaitu lisosom. Lisosom berfungsi untuk pencernaan intraseluler, autofag, dan autolisis. Lisosom hanya terdapat pada sel hewan. Lanjut ke nomor atau ke bagian 8 yaitu sentriol. Sentriol ini adalah perpanjangan dari sel sentrisom, atau sentriol berfungsi membuat atau membentuk membran plasma pada sel hewan. Ke bagian 9 yaitu
pestisida. Pestisida ini adalah pewarna pada tumbuhan. Pestisida terbagi menjadi 3 lagi, yaitu pertama itu Chromoplast, yang kedua Eauloplast, yang ketiga Chloroplast. Chromoplast ini merupakan organel pewarna hijau, ungu, atau kuning. Contohnya seperti kunyit, ubi jalar ungu. Terus kalau Eauloplast merupakan organel transparan. Yang ketiga itu Chloroplast, warna hijau pada tumbuhan. Baik, kita lanjut ke bagian nomor 10, yaitu dinding sel. Dinding sel ini berfungsi untuk memprotasikan organ-organ di dalamnya atau melindungi. Yang ke-11 itu ada vakuola yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Vakuola juga tempat keluar masuknya air. Di sini ada beberapa bagian atau organ yang dimiliki pada tumbuhan tetapi tidak dimiliki pada hewan. Yang dimiliki pada tumbuhan yaitu pertama ada dinding sel, vakuola, chloroplast, dan ukuran sel daripada tumbuhan lebih besar daripada sel hewan. Terus yang terdapat pada sel hewan yaitu centriole, lisosom, dan ukurannya ini lebih kecil daripada sel tumbuhan. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu respirasi. Apa sih yang dimaksud sebagai respirasi? Respirasi adalah proses biokimia yang terjadi di dalam sel untuk menghasilkan energi dari molekul organik seperti glukosa. Energi yang dihasilkan tadi disimpan dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Respirasi terbagi menjadi 2 lagi, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Kita masuk pertama ke respirasi aerob. Respirasi aerob ini reaksi yang membentuk suatu aerobik atau memerlukan oksigen. Dia memerlukan oksigen untuk melakukan respirasi. Tahap pertama, glukosa atau glukosis, mengubah glukosa atau C6 menjadi asam purifat atau C3. Proses glukosa atau glukosis terjadi di sitoplasma. Tahap kedua itu dekarbosilasi oksidatif, pengubahan asam purifat atau C3 tadi menjadi 2 asetat CoA, M2NADH, dan 2CO2. Tahap ini berlangsung di mitokondria. Tahap ketiga yaitu siklus Krebs, reaksi penyatuan asetat CoA dengan asam oksalat asetat yang menghasilkan CoA 6NADH, 2FADH2, dan 4CO2. Lanjut, ini siklusnya terjadi di siklus Krebs ini berlangsung di mitokondria juga. Lanjut lagi ke tahap 4 yaitu transfer elektron, reaksi reduksi oksidasi dari NADH2 dan molekul FADH2 yang menghasilkan H2O, juga organ atau energi berupa ATP. Tahap ini terjadi di membran mitokondria. Lanjut kita ke reaksi anaerob. Apa sih yang dimaksud dengan reaksi anaerob? Reaksi ini tidak memerlukan oksigen atau O2. Respirasi ini terjadi pada sitoplasma yang bertujuan untuk mengurai senyawa organik. Respirasi ini hanya menghasilkan sejumlah atau sedikit energi, yakni hanya 2 ATP saja. Respirasi anaerob terdiri dari terfermentasi asam laktat
dan fermentasi alkohol. Perbedaan dari anaerob dan aerob yaitu respirasi aerob memerlukan oksigen untuk terjadinya metabolisme atau respirasi di dalam matriks mitokondria. Bertujuan tadi memecahkan senyawa organik ke anorganik dan menghasilkan lebih banyak ATP dibanding daripada anaerob. Hasil energi yang dihasilkan dari aerob ini yakni besarnya 36 ATP. Sedangkan yang tadi respirasi anaerob itu tidak memerlukan oksigen dan berlangsung di sitoplasma, bertujuan untuk mengurai senyawa organik yang dihasilkan akhirnya berupa energi, tapi dalam jumlah lebih sedikit daripada aerob. Jumlah ATP yang dihasilkan anaerob yaitu 2 ATP. Nah, setelah itu kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu fotosintesis. Kita harus pahami dulu apa arti fotosintesis. Fotosintesis adalah di mana tumbuhan memproduksi karbon dioksida dan air untuk menghasilkan glukosa. Ketika fotosintesis ini membutuhkan cahaya matahari atau yang disebut sebagai foton. Ketika fotosintesis memproduksi karbon dioksida dan air tadi dan menghasilkan glukosa, tapi bukan hanya glukosa yang dihasilkan, tapi juga ada dihasilkan oksigen. Gimana sih terjadinya fotosintesis ini? Fotosintesis ini terjadi di dalam daun, letaknya di kloroplas. Jadi di dalam kloroplas ini terdapat sebuah struktur seperti cangkang. Jadi cangkang ini disebut sebagai membran tilakoid. Jadi membran tilakoid ini ada cairan di dalamnya. Jadi cairan di dalamnya ini disebut sebagai stroma. Jadi stroma inilah di mana tempat terjadinya reaksi gelap atau siklus gelap. Sedangkan reaksi terang diawali dari serangkaian reaksi yang mengubah cahaya menjadi energi kimia. Dalam membran tilakoid terdapat yang namanya fotosistem 1 dan fotosistem 2. Bagian inilah yang bekerja memproduksi energi kimia yang kemudian digunakan dalam stroma untuk membentuk glukosa tadi kan. Jadi fotosistem tilakoid terdiri dari molekul pigmen dan klorofil. Molekul pigmen ini berfungsi untuk menyerap cahaya matahari tadi atau foton tadi, yang terus menyebabkan elektron berada pada ikatan tinggi. Ketika elektron ini kemudian berpindah ke pusat klorofil dan dipindahkan ke protein khusus yang ada di dalam tilakoid tadi. Ketika partikel cahaya matahari tadi menabrak foton atau fotosistem 1 dan fotosistem 2 secara bersamaan. Pada fotosistem 2, setelah foton diserap molekul pigmen dan dipindahkan ke protein, maka di dalam fotosistem 2 akan kekurangan elektron. Kekurangan elektron pada fotosistem ini akan digantikan dengan melalui proses fotolisis yang melibatkan proses oksidasi molekul air yang menghasilkan elektron bebas dan oksigen. Oksigen yang dihasilkan merupakan bahan penting dalam respirasi sel. Terus saat elektron dalam protein khusus melewati transport elektron, energi dari elektron digunakan untuk memompa ion hidrogen dari stroma ke tilakoid, kemudian menciptakan gradien
konsentrasi. Saat gradien konsentrasi terbentuk, kemudian terjadilah proses sistem ADP, di mana ADP diubah menjadi ATP. Proses inilah menjadikan elektron lemah. Elektron yang melemah kemudian dipindahkan ke fotosistem 1 dan kemudian diisi ke protein yang dipindahkan ke rantai elektron untuk mereduksi elektron membawa NADP+ menjadi NADP. Saat foton terus memasuki membran tilakoid, maka ATP dan NADPH terus diproduksi menuju jalur metabolisme. Molekul ATP dan NADPH yang diproduksi dalam reaksi terang digunakan di stroma sebagai penggerak reaksi gelap atau yang dikenal dengan siklus Kelvin. Siklus Kelvin terdiri dari serangkaian reaksi yang mereduksi karbon dioksida menjadi K3P. Siklus terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama siklus karbon, di mana tahap ini karbon diperoleh atau diikat oleh RuBP menghasilkan 6 molekul karbon yang terpecah menjadi 2 molekul karbon 3. Tahap kedua yaitu tahap reaksi. Pada tahap ini molekul NADPH dan ATP mereaksi karbon dioksida, dan pada tahap terakhir RuBP disusun ulang untuk siklus 3 pengulangan siklus tersebut. Nah, ketika siklus itu 5 molekul G3P digunakan untuk membentuk ulang 3 molekul RuBP. Sisanya dari G3P ini kemudian digunakan untuk membuat gula, asam lemak, dan glukosat atau glukoser. 2 molekul G3P membentuk 1 molekul perfosfat. Jadi siklus Kelvin harus menjadi 6 kali untuk menghasilkan 1 glukosa. Molekul ini bisa digunakan atau dihilangkan dengan glusfosfatnya dan menambahkan fruktos untuk membentuk struksa. Molekul yang kemudian dipindahkan ke bagian seluruh tanaman atau tumbuhan. Glukosa berfosfat juga menjadi bahan untuk siklus atau sintesis fatih dan selusa dengan bahan cahaya matahari tambah air dan karbon dioksida adalah proses yang sudah dijelaskan tadi, menghasilkan glukosa dan oksigen. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu DNA. DNA merupakan makromolekul yang terletak di dalam sel. DNA ini menyimpan semua informasi genetik yang dapat diturunkan ke anak-anaknya. DNA ini merupakan untaian yang sangat panjang seperti pita. DNA ini juga bergulir, kemudian memata dan membentuk struktur yang disebut sebagai kromosom. Kromosom terletak di dalam inti sel. DNA tersusun dari 3 komponen. Yang pertama itu gus-gus fosfat, yang kedua gula deoksiribosa, dan 3 basa nitrogen. Kita bahas yang pertama yaitu gus-gus fosfat. Gus-gus fosfat ini terletak pada struktur DNA di bagian paling luar, di mana gus-gus fosfat ini berkaitan dengan
C nomor 5 dan 3 pada gula potosem. Gula deoksiribosa memiliki gula deoksiribosa, gula pentosa, deksiobosa. C nomor 5 dan 3 berkaitan dengan fosfat. C nomor 1 berkaitan dengan basa nitrogen. Terus yang terakhir itu basa nitrogen. Basa nitrogen yang merupakan penyusun dari DNA. Basa nitrogen terdiri dari purin dan pirimidin. Purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Nah, sekian dari penjelasan dari keempat materi yang telah saya jabarkan tadi. Jika ada kekurangan atau salah tutur kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih.